Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 12 April 2023. Kita masih dalam suasana Oktav Paskah. Bacaan-bacaan yang akan kita pakai untuk pendasaran permenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10, di mana dikisahkan Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dengan mengatakan, "Emas dan perak tidak aku punyai, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orang itu bisa berjalan. Pada bacaan Injil dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, kita akan mendengarkan peristiwa Emmaus. Dua orang murid pergi ke Emmaus, ke kampungnya, dengan muka muram, sedih, putus asa. Dan ketika Yesus menghampiri, mereka tidak mengenal Yesus. Baru setelah sampai di kampung di Emmaus, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan kemudian memberikannya kepada mereka setelah dipecah-pecahkan roti itu. Saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Mereka kembali ke Yerusalem untuk mengabarkan kabar ini kepada teman-teman mereka. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, kita bersama mendengar, mengerti peristiwa yang dialami oleh para murid. Menjadi pertanyaan kembali bagi saya, mengapa Yesus yang mendekati para murid ke Emmaus tidak mengenal Yesus? Rupa-rupanya kita melihat dua orang ini terkuasai oleh perasaan sedih, putus asa, dan beban yang berat karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Dikatakan mereka bermuka muram karena harapan mereka tidak terpenuhi, yakni ketika mereka mengatakan, Yesus orang Nazaret, dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala menyerahkan diri untuk dihukum mati. Menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Harapan mereka pupus. Maka mereka dengan sedih kembali dari Yerusalem menuju ke kampung Emmaus. Bisa kita bayangkan, seandainya harapan kita yang begitu besar,
akhirnya gagal, tak terpenuhi. Pikiran kita seperti dua murid yang ke Emmaus. Bahkan mungkin makan pun tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Untuk menggambarkan kedukaan, keputusasaan kedua murid itu. Sehingga ketika Yesus menghampiri mereka, mereka tidak mengenal karena sibuk dikuasai oleh kedukaan dan pola pikirnya sendiri. Maka mereka ditegur Yesus, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya akan sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masa kemuliaannya?" Meskipun demikian, mereka tetap tidak percaya. Tidak mengubah raut mukanya, tetap sedih. Sekali lagi, harapannya tidak terpenuhi. Lalu, apa yang terjadi setelah mereka melihat Yesus? Kembali ke Yerusalem, kemutu-mutu dan cepat-cepat pengen mewartakan bahwa Yesus bangkit. Raut mukanya menjadi cerah karena harapan mereka tumbuh kembali. Maka diwartakanlah kabar gembira itu kepada para murid yang lain. Pewartaan kabar sukacita harus kita sampaikan kepada siapapun yang dijumpai, seperti Petrus yang menegaskan kepada si lumpuh yang mengemis itu, "Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah." Kabar gembira disampaikan kepada pengemis itu. Ia kemudian bisa berjalan. Lalu apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Ketika kita hanya terkungkung pada diri kita, perasaan kita, situasi kita yang masih berduka atau ada pengalaman yang tidak mengenakan, kita tidak pernah akan melihat Yesus. Sekalipun Yesus menyapa kita lewat orang-orang yang kita jumpai, kita tertutup karena kita hanya dikuasai oleh kesedihan kita, seperti dua orang Emmaus itu. Namun kita percaya Dia tetap akan membantu kita, menjaga kita, menghantar kita dalam perjalanan sampai pada pengalaman iman, yakni Yesus yang kita imani tetap bangkit, berkuasa atas segala-galanya. Maka kita tidak boleh terkungkung hanya pada kesempitan cinta diri, pada pola pikir kita sendiri, sehingga kurang melihat campur tangan Allah dalam hidup kita. Kita mencoba menyadari bimbingan Allah, seperti orang yang pergi ke Emmaus dibimbing sampai kepada Emmaus dan mengenal Yesus. Warta gembira yang kita terima haruslah kita wartakan, kita sampaikan kepada semua orang agar mereka pun mengalami sukacita. Dengan demikian pula
kita diharapkan membawa damai dan sukacita bagi siapapun, membawa pengharapan kembali bagi orang-orang yang putus asa seperti si lumpuh, harapan bagi orang-orang yang kehabisan asa. Dengan demikian, kita dituntut menjadi pewarta kabar sukacita di masa kita ini. Semoga warta kebangkitan Paskah benar-benar kita bawa kepada banyak orang. Kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam ciptaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena harapan kami yang pupus telah Kau tumbuhkan kembali berkat sapaan-Mu kepada kami, seperti semangat yang Kau berikan kepada 2 orang yang ke Emmaus, kembali untuk mewartakan kabar sukacita setelah bertemu dengan putra-Mu sendiri. Maka mampukanlah kami untuk membawa kabar sukacita kepada semua orang yang kami jumpai. Semoga akhirnya dengan itu semua kami menjadi pewarta kabar keselamatan. Kami berkat dan rahmat bagi umat yang imannya lemah dan goyah. Semoga Engkau kuatkan, Engkau tumbuhkan, Engkau bantu agar mereka tetap setia dan tidak kehilangan semangat menjadi murid-murid-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu, agar akhirnya kami semua boleh senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang patuh setia. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap menghimbau agar kita terus mematuhi protokol kesehatan sekalipun corona sudah dianggap selesai. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pola hidup yang sehat, booster kedua, dan makanan yang bergizi, agar kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang selalu beriman kepadanya, sehat. Saya masih mengingatkan minggu depan jam 10 pagi ada misa untuk lansia. Mari kita bantu para lansia untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan Paskah. Para ketua lingkungan saya himbau untuk aktif memberitahu kepada para lansia yang ingin misa diberi fasilitas. Tanggal 6-7 Mei gereja kita akan Ekaristi untuk mohon banyak panggilan, akan menghadirkan suster, buder, dan imam yang akan menerangkan mengenai panggilan. Setelah misa pagi akan ada expo bertemu dengan buder suster Romo di Mandala Geraha. Maka kaum muda, Pir, mungkin juga Miss Dinar, Pia untuk hadir dalam acara itu, mengenal panggilan. Siapa tahu banyak bibit panggilan yang akan muncul dalam rangka aksi panggilan. Untuk gedung yang baru saya masih mengingatkan masih diperlukan isian. Silakan yang ingin membantu mengisi bisa berhubungan dengan panitia atau dengan kami. Entah itu AC, entah itu proyektor, entah itu TV monitor untuk keperluan-keperluan
dalam pastoral. Saya yakin banyak umat akan berlomba-lomba untuk memenuhi itu. Mudah-mudahan segera terwujud dan bisa dipakai untuk karya kerasulan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati